bagaimana kita mengetahui ya sudah sampai di manakah kita, organisasi kita itu sampai di mana. Jadi Bapak Ibu nanti buat diagram seperti ini. Bicara tentang performance, bicara tentang kinerja organisasi itu ada 4 yang utamanya Bapak Ibu ya. Yang pertama bicara tentang finansial, yang kedua bicara tentang internal bisnis, yang ketiga bicara tentang customer, yang keempat bicara tentang learning dan growth. Jadi Bapak Ibu coba ukur nih sebelum kita betul-betul nanti menilai seberapa skalanya kita, posisi kita sudah sampai di mana. Itu kita ukur seperti ini dulu. Nah, secara finansial, apakah penyerapan anggaran, apakah bicara tentang penyerapan anggaran kita sudah betul-betul sampai atau tidak. Nah, Bapak Ibu semua jadi kita ukur nih 0 sampai 10 skalanya. 0 berarti kita masih belum apa-apa, 10 berarti sudah mencapai target kita. Ya. Kemudian bicara internal bisnis kita, apakah sudah betul-betul berjalan dengan semestinya ataukah masih belum terlalu berjalan. Nah, ini kita ukur nih 0 sampai 10. Kalau kita nanti waktu memberikan angka 7, kita coba cari tahu kenapa 7, kenapa nggak 8, kenapa nggak 9, apa yang menjadi masalahnya. Kemudian yang ketiga, customer. Bagaimana perspektif customer kita, masyarakat kita, melihat kita. Apakah benar-benar mereka sudah puas, ataukah masih ada yang belum puas, ataukah masih banyak komplain dan sebagainya. Bukan bicara tentang customer. Kemudian yang keempat, bicara learning dan growth. Sudah sejauh mana kita merasa diri kita bertumbuh di dalam organisasi. Kalau Bapak Ibu sekarang merasa, saya kok gini-gini aja ya, saya kok ngerasa kayaknya saya nggak ada perkembangan ya, saya kok ngerasa kayaknya saya stagnan ya, dan sebagainya. Berarti something wrong dengan learning dan growth di dalam organisasi kita. Nah, Bapak Ibu semua setelah itu nanti kita coba hitung. Finansial kita 8, internal bisnis kita 7, customer kita, perspektif masyarakat kita itu menganggap kita sudah oke, berarti 8. Kemudian nanti kita hitung semuanya. Oke, maaf, satu lagi. Learning dan growth kita 7. Nah, ternyata kita total poinnya 30. Berarti pencapaian performance kita 7,5. Nah, kita tahu nih sekarang nih, kita berada di posisi 7,5. Nah, berarti kita masih ada gap 2,5. Baik semuanya. Loh, bagaimana caranya supaya itu betul-betul tercapai, Bapak Ibu? Ini kita betul-betul diskusikan di setiap bagian. Sehingga nanti ketika setiap minggu kita ada evaluasi, kita tahu di mana yang masih kurang, di mana yang sudah baik, apa yang perlu kita tambahin. Jadi minggu berikutnya nggak ada lagi pembicaraan hal yang sama. Bu Pak, yang sering terjadi apa? Banyak organisasi ketika ada briefing, ketika ternyata masih membahas hal yang sama, hal yang serupa. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk mengukurnya. Jadi kalau dalam pesawat, supaya para penumpang itu betul-betul tenang, maka disiapkan dashboard. Disiapkan ada informasi, kita ada di ketinggian berapa, kita sampai di mana, kapan kita sampainya, itu clear banget. Nah, lalu bagaimana dengan organisasi kita? Ya, di bagian kita ada nggak seperti itu? Masing-masing orang di bagian kita tahu nggak kita udah sampai di mana, Bapak Ibu? Nah, karena itu maka penting. Ini sebagai tools, mudah-mudahan ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu semua.